digital. Berprestasi juga sesuai dengan tingkatan master. Itu harapannya, kan tingkatkan kompetensinya. Yang kedua juga disindir kelulusan tidak menjamin kesiapan untuk bekerja. Ya karena ini sudah master tapi semua sudah bekerja gitu ya. Tapi bagi yang belum, ini juga diiran buat kita semua. Dan yang ketiga, satu buat kami ya, akreditasi tidak menjamin mutu. Tapi karena kami akreditasinya tidak abal-abal, kami jamin mutunya lebih sangat baik banget. Dan yang keempat itu adalah masuk kelas tidak menjamin belajar. Nah ini masuk kelas saja. Kalau dulu di offline bisa masuk kelas, tapi bisa ada yang rokok di luar, ada macam-macam. Tapi di universitas tidak terjadi seperti itu. Nah di virtual meeting ini masuk kelas virtual bisa benar-benar belajar nggak? Oh sangat belajar. Dan saya bisa saya bisa rasakan kalau ngajar offline itu terkadang saya bisa istirahat sebentar gitu ya. Tapi kalau online nggak bisa sama sekali. Kita mesti harus sudah fokus dengan menggunakan berbagai media dengan 2-3 komputer untuk bisa menerangkan, menyampaikan materi dengan berbagai media yang diharapkan. Sehingga dosen itu tidak lagi sebagai sumber pengetahuan segala-galanya. Dosen adalah sebagai mediator karena ilmu pengetahuan ibarat seperti supermarket gitu ya. Kita dosen itu hanya mengguidance. Bapak Ibu bisa belanja kan? Dengan belanja artinya bisa membeli barang A, barang B, barang C. Andai kata ilmu pengetahuan itu dianggap sebagai sebuah pengetahuan atau supermarket. Maka belinya itu bisa di YouTube, bisa di channel-channel digital apa saja. Nah dosen itu adalah memilihkan. Saking banyaknya ada produk di dunia maya, pengetahuan itu, dosen memilihkan yang bagus, disesuaikan dengan kompetensi yang ada yang akan dijadikan output atau outcome dari lulusan dari sebuah program studi. Nah itu yang dipilihkan, kemudian ibarat seperti chef gitu ya, tukang masak, dia meraciknya bagus, mana yang produk A, produk B diambil dari berbagai media, Google, YouTube, dan seterusnya. Sehingga automatically kita bisa bisa belajar bersama. Nah itulah kepiawaian dari seorang dosen. Nah kalau dosennya nggak bisa menguasai itu, maka apa yang diajarkan ya justru terkadang mahasiswa lebih pintar daripada dosennya. Nah itu yang bahaya. Itu oleh sebab itu lagi sekali gelar tidak menjamin kompetensinya, tapi ke depan gelar itu justru menunjukkan kompetensinya. Itu yang menuju SDM. Nah pandemi lah membuat kita sekarang sadar ternyata dunia digital itu dunia yang mesti harus kita lakukan bersama. Kita bisa tahu dari segala hal, dari yang semula tidak pernah berpikir video conference seperti ini, ternyata begitu mudah kalau kita lakukan bersama. Tapi sesungguhnya saya kangen sama Bapak Ibu semua. Karena kami tidak mau gaya seperti online seperti ini terus. Kami kadang-kadang pingin sekali offline, karena kalau tantangan kami, saya sebagai dosen, pengalaman saya, kalau nggak ngelihat wajah, atau gerak atau gestur dari tubuh mahasiswa, rasanya nggak puas ngajar itu. Atau bahkan mungkin ada yang bertanya, rasanya nggak tertantang kalau saya memberikan pengetahuan. Nggak dipancing-pancing pengetahuannya, saya nggak bisa, nggak semangat juga gitu kan. Nah ini yang menyebabkan tantangan cara belajar online dan offline. Dari semua itu sesungguhnya saya ingin perkenalkan pada Bapak Ibu KPS kita yang baru. Mudah-mudahan kameranya bisa dipasang yang berikutnya itu. Karena Pak KPS MM khususnya ya, Bapak Ibu yang hadir soalnya ada dari MM, ada MAP dan MH. Ya, selamat malam, selamat datang. Yang di ujung saya yakin tahu Pak, itu KPS. Tolong kameranya bisa dibantu yang agak setia. Nah, itu KPS-nya Pak. Tolong berdiri Pak Prabudiano. Itu KPS Magister Hukum ya, sudah kita kenal bersama-sama dan selalu diperkenalkan di acara Bugar, tapi karena kali ini nggak bisa, jadi mohon maaf ya, diperkenalkan secara virtual bagi yang belum mengetahuinya. Sisi kanan saya adalah Pak Subando, mohon berdiri Pak. Itu adalah KPS MAP, ayo siapa yang MAP kasih jempol, ayo jempol. Nah jempolnya pakai ini Pak, pakai reaction gitu di sana di bawah, klik reactionnya gitu, jempolnya mana gitu ya. Oke, saya perkenalkan pada yang MM khusus sekarang. MM itu Bu Mayuni, pakai KPS MM. Saya yakin ada yang sudah tahu, ada yang belum.
karena Pak Gede Sanice sudah pensiun, mestinya hadir hari ini gitu ya. Tapi karena beliau ada acara, jadi nggak bisa begitu. Beliau sudah pensiun, sudah berusia 65 tahun, maka yang menggantikan KPS MM adalah Bu Mahyuni. Bagi yang belum tahu, Bu Mahyuni PS ini adalah lulusan dari S3 Australia, S2-nya UGM, S1-nya adalah Universitas Udayana. SMA-nya sama satu. Persis sama saya. Berarti satu inline garis lurus sama saya gitu. Sama-sama kita alma maternya, Bu. Semansa, Udayana, UGM, Australia. Wah, sama semua. Cuma beda tahun aja, beda waktu. Saya mungkin beda 1 menit sama Ibu ya. Oke, hari ini saya sampaikan pada Bapak Ibu MM, MH, sama MAP. Lagi sekali mohon maaf tidak bisa kita menjalankan bugar ya, biasanya hari Minggu, sekaligus dirangkaikan dengan top 3, sekaligus juga perkenalan atau mungkin Belinda ada semacam networking gitu ya, satu sama lain dikenalkan, tapi berbagai cara kita sudah lakukan karena situasi tidak mengizinkan social distancing dan seterusnya, terpaksa kita lakukan dengan cara kita ketemu melalui virtual conference kali ini. Untuk menghemat waktu, ya Bapak Ibu saya sebutkan saja langsung, mulai dari MM54, mana nih MM54? Kasih jempol, kasih jempol melalui reaction, kemudian jempolnya ditunjukkan. Wah banyak ada Diantini Suyena dan teman-temannya. Saya mulai dari MM54. Oke, terima kasih ya suaranya. Yang boleh buka yang MM54, boleh buka mikrofonnya, silakan tegur sapa, say hello sama teman-temannya gitu. Ada kemarin MM54 diminta untuk memberikan semacam kuis respon terhadap peer-to-peer review ya teman-temannya. Tapi yang memberikan respon balik itu hanyalah 23 dari 42 mahasiswa. Berarti hanya sekitar 65%. Di masa depan tidak boleh dilakukan seperti itu ya, harus 100%. Ayo ketua kelasnya tanggung jawab. Nah, kalau sampai nggak 100% berarti kekompakannya kurang. Tidak ada peer-to-peer review di antara Bapak dan Ibu sekalian. Dari peer-to-peer review, saya mohon say something, mungkin 15 detik gitu ya. Teman-teman memilih mahasiswa teraktif di kelas untuk MM54 adalah Imade Aditya Wardana. Mana nih? Imade Aditya Wardana. Ada Aditya. Terima kasih ya teman-teman semua. Ya Prof, lagi di luar soalnya Prof kebetulan. Ya. Teman-teman memilih terdisiplin itu adalah Lo Gede Dewi Idayanti. Mana nih Lo Gede? Ya Prof, malam teman-teman. Dia say something to the audience, teman-teman, silakan Idayanti. Ya, setelah pandemi ini dan kita telah berpisah karena ada peminatan, lama nggak berjumpa, via virtual pun kita jarang karena beda peminatan gitu, Prof. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih atas supportnya sama ini, dan kita nggak boleh lupa satu sama lain. Itu aja. Kasih. Oke. Kemudian teman-teman memilih yang terfavorit ya. Yang terfavorit itu 30%, 22%, 9%. Ya. Peringkat 3 saya mulai nih. Yang favorit kalau tadi mungkin cukup satu ya yang saya sebut. Kalau namanya favorit pasti harus saya sebut tiga-tiganya gitu ya. Nomor 3 diraih oleh Nilo Putu Tari Wulandari. Ini lulusan dari Curtin University ini. Mana nih Tari? Halo Prof, selamat malam semuanya. Tari dipilih oleh teman-temannya sebagai peringkat ketiga mahasiswa terfavorit. Oh, punya Wulan Busana ya? Wah, ini masih juga ini. Iya Prof. Wow, ini keren banget gitu ya. Di belakangnya di belakangnya banyak ada ini ya, sesuatu yang bisa dilirik-lirik gitu belakangnya gitu. Ya, kayak gitu deh Prof. Baik, peringkat kedua diraih oleh favorit ya, terfavorit Imade Aditya Wardana. Ini juga lulusan dari Curtin University Perth, Australia. Mana nih Pak? Aduh, terima kasih Prof. Ya, sama-sama Tari dari. Terima kasih banyak Prof. Ya, sama satu alma mater sama Bu Mayuni loh, Pak Aditya sama Bu Tari. Iya, makasih Bu Mayuni juga.
Sama-sama alumni dari Curtin University Perth, Australia gitu ya. Nah, peringkat pertama teman-teman memilih terfavoritnya adalah Loh Gede Dewi Idayanti. Mana nih? Do you want to say something? Ya, udah cukup, Prof. Oh, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang baru saya sebutkan indeks prestasi semesternya ya. Indeks prestasi semester M54. Ya, semester tadi berarti baru semester kemarin ya, semester 2, semester 2. IP-nya sama-sama 4 semuanya. Wow, yang membedakan lagi sekali hanya nilai mutu. Ya, nilai mutu 85, 90 dan seterusnya itu. Sama-sama nilai IP-nya sama ya, saya nggak bisa sebut lah peringkatnya, ya, hanya skor aja membedakan gitu ya. Peringkat ketiga diraih oleh Niluh Putu Tari Wulandari. Mana nih? Punya bulan busana begitu ya. Bulan busana di mana, Bu? Malu saya, Prof, kalau digituin, Prof. Wow, yang punya bulan busana itu di mana? Saya kok nggak tahu ya. Wulan busana ada 4, Prof, di Sanur, Denpasar, Dalung, sama Batu Bulan. Nah, Dalung itu besok kita bakal ngadain reopening lagi. Baik. Peringkat kedua diraih oleh seorang perias, event organizer. Itu adalah Nadia Verina Ananda Agung. Mana nih? Ada nggak? Hadirkah? Halo Nadia. Nadia nggak hadir? Halo Nadia. 100 lebih yang hadir ini. Halo Nadia. Nggak hadir ya? Waduh. Nggak ada ya. Oke, peringkat pertama diraih oleh Govinda Gotama Putra Abimayu Bima Sena. Betul ya namanya? Halo Govinda. Govinda ada nggak? Govinda. Ya, Prof. Halo, Prof. Ada, Prof. Anda mendapat peringkat 1. Ya, terima kasih, Prof. Prestasi semesternya. Ya. Ada yang ingin sampaikan? Gimana, Prof? Ada yang ingin disampaikan pada audiens? Oh ya, Prof. Terima kasih untuk kesempatan ini. Udah lama nggak ketemu sama teman-teman, kangen juga. Apalagi komandan kita sudah pindah tugas sekarang, Pak Adi. Udah nggak di Bali lagi. Oh gitu ya. Kemana komandannya? Ke Depok ya, komandannya. Oh, Pak Adi udah. Polres. Pak Wakapolres. Ya, Pak Polres. Ya, Pak Oke, Polres. baik. Sekarang saya umumkan adalah indeks prestasi kumulatif, artinya gabungan dari semester 1 dan semester 2. Peringkat ketiga 3,95 Nadia karena tidak hadir. Peringkat kedua diraih oleh Niputu Ani Karniawati, itu seorang karyawan di Bank Indonesia. Silakan nih, mana nih Bu Ani Karniawati? Selamat malam, Prof. Ya, Ibu dapat peringkat kedua dengan IPK 3,96. Ingin menyampaikan sesuatu pada teman-temannya? Terima kasih, Prof. Kangen kuliah lagi sih, Prof. Ini udah lama banget nggak ketemu. Iya loh. Ya, kita kangen-kangenan kan yang lewat virtual aja kangen-kangenan aja ya. Judulnya sekarang kangen kuadrat gitu. Karena melalui ini virtual. Kelamaan di rumah, Prof. Proposalnya jadi madag. Iya. Memang sih enak kerja sekarang ubah cara kerjanya jangan dari rumah, tapi dari mana saja gitu sehingga imunnya jadi bertambah gitu ya. Dari rumah nanti takutnya imunnya berkurang. Peringkat pertama diraih kembali oleh Imade Aditya Wardana. Adit. Tepuk tangan dong. Mana nih Adit? Lagi sekali Adit. Peringkat pertama itu. Silakan Adit. Halo Prof. Terima kasih Prof. Ya Prof. Terima kasih banyak Prof. Ini berkat teman-teman dan tentunya berkat dosen-dosen yang mengajar. Oke. Prof terutama yang sangat sering mengajar kita kan di kelas. Cepetin ya ujian proposal ya, jangan lama lain-lain gitu. Tunggu Prof. Ini saya lagi fokus Prof berkat bimbingan Prof. Jangan jadi satgas COVID aja terus sibuk nanti lupa proposalnya gitu. Udah COVID biarkan. Iya, siap Prof. Siap. Baik, berikutnya adalah ya, terima kasih atas motivasinya Prof. 5B. Kasih jempol melalui melalui reaction itu. Reaction, kasih jempol mana nih? MM55B. Halo. MM55B,
Ayo suaranya dibuka dong. Suaranya 55B mana nih? Malam, Prof. Malam, Prof. Malam, Prof. Halo, Hal. Halo, halo. Hai. Ayo buka suaranya itu 55B. 55B dari 37 orang yang memberikan respon balik itu hanya 27 orang, hanya 73%. Ya lebih baik dari yang anggaran lain ya. Tapi ada yang 100%, MAP 34 itu 100%. Ya, tapi untuk yang ini 73%. Jadi ada 27 orang yang balik. Yang nggak balik akan menjadi catatan kalau mau ujian proposal gitu. Jadi oleh karena itu jangan sampai lalai dalam memberikan pandangannya. Oke, saya mulai dari mahasiswa yang teraktif. Mahasiswa yang teraktif itu diraih oleh teman-teman yang menilai. Itu adalah Bapak Made Adi Guna Mertawan. Mana nih? Ayo. Halo. Pak Adi Guna, ini seorang dari Selamat Agun. Halo Pak Adi. Naktir Pak Adi. Pak Adi di bawah, Pak Adi di Makan, bawah. Pak Adi. Mantap Pak Adi. Nanti makan-makan di rumah masing-masing ya. Silakan Pak Adi Guna ini menyampaikan. ya. Ayo Pak Adi Guna silakan sampaikan sesuatu. Say something. Terima kasih teman-teman semua. Pokoknya tetap dijaga semangatnya. Yang belum UP segera UP, yang sudah UP jangan malas. Itu aja, Prof. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang masa terdisiplin. Teman-teman disiplin waktu, disiplin ngerjain tugas, disiplin apa-apa diraih oleh Kadek Sri Wulandari Pak Kris. Wow, teman-temannya memilih mana nih Kadek Sri? Wow. Pertahankan. Kris lagi. Terkejut, Kris. Selamat Wulan. Pertahankan. Pokoknya Wulan yang sadar di bawah. Terkejut, Kris. Inspirasi. Ayo. Gak pernah telat. Panutan sekali Wulan. Panutan, Kris. Wulan panutan MM. Nggak ada ya? Mantap, Wulan. Ada Prof. Nah, yang mana nih? Say something. Maaf Prof, lagi di jalan. Juara Ayo say something. Say Juara something. bertahan dari tahun lalu. Pertahankan Pak Kris. Mana say something? Ayo dong. Mana? Maaf Prof, lagi di jalan. Oke, baik. 3 kali gratis SPP. Makasih ya teman-teman. Pertahankan. Ayo teman-teman, siapa yang terfavorit? Ayo. Gultom. Benar. Nanti pulang dari NTB, bawa laptop. Dian Restiana. Saya voting Gultom, Prof. Ayo Gultom. Favorit. Wah, dapat favorit itu berarti Anda nih membuat teman-teman senang nih semua nih. Happy selalu. Iya, Prof. Buat rusuh aja itu, Prof. Tiada hari tanpa kehadiran Gultom dikawal sama anak buahnya di belakang, Prof. Binatang. Ayo Gultom. Udah dikorban, Pin. Semua gitu. Enggak Tom and the Gang. Tom and the Gang. Kris, selamat. Dia nggak rame, Bro. Oke, sekarang baru penentuan yang terbaiknya ya dari sisi indeks prestasi. Indeks prestasi semester 2 kemarin sama-sama 4 nilai semua, tiga-tiganya, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Sama-sama 4, cuman bedakan last score-nya itu 610, 601 sama 568. Peringkat ketiga diraih oleh Leni Krisnawati. Mana Leni nih? Leni. Pak, hidup aja. Ayo Leni, ingin menyampaikan sesuatu, silakan Leni. Ya, terima kasih atas bimbingan untuk para pengajar dan terima kasih atas semangatnya teman-teman semua MM55B. Ya, makasih Bro. Peringkat kedua diraih oleh Bapak Made Adi Guna Mertawan.
Padi traktir, Padi. Bang Padi. Siap, Padi. Makan kita. Sponsori sama Pak Rai, Padi. Peringkat pertama diraih oleh Pak Komang Adi Restudana, dokter. Nah, Terima kasih untuk semua dosen, terima kasih teman-teman. wow, keren. Ini dokter. Semoga pandemi segera berlalu. Direktur utama rumah sakit mana? Bali Jimbaran, Prof. Bali Jimbaran, ya. Baik. Sekarang saya sebutkan peringkat indeks prestasi kumulatif gabungan dari semester 1 dan semester 2. Peringkat ketiga diraih kembali oleh Leni Krisnawati. Peringkat kedua lagi-lagi kembali diraih oleh Made Adi Guna Mertawa. Dan peringkat pertama kembali lagi diraih oleh Dr. Komang Adi Restudana. Sama jadinya. Sama semua MM5B. Tepuk tangan dong untuk MM5B. Makan. Semua sama Pak Rai. Jadi bawah. Oke. Ini heboh, udah 55B ini heboh dah, heboh. Karena diajak kebun Katanya mau sama traktir, diajak. Bang. Oke, baik. Berikutnya adalah MAP 34 ya. MAP 34. Oke, sekarang mana nih MAP 34? Ayo. Halo semua. KPU gitu ya. Nah, Anda paling sibuk sekarang karena Anda mau pilkada ini. Ya, Pak. MAP 34 dari asli 16 orang. Wah, tepuk tangan dong. 100% memberikan respon. 16 orang memberikan respon. Jadi saya salut. Jadi kekompakannya baik gitu ya. Nah, yang teraktif teman-temannya memilih 50%. Itu yang di teman-teman memilih teraktif adalah Gede Andi Suryatama. Selamat Andi. Ayo Pak Andi. Ayo Selamat Pak Andi. Say something to the audience Pak Andi. Ayo nih. Dapat pacar Andi, cepat dapat pacar. Lepas jomblo nih. Ayo. Buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas segalanya. Jadi termasuk dukungannya juga, motivasi dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih. Oke. Kemudian mahasiswa yang dianggap disiplin mengerjakan tugas dan disiplin-disiplin gitu semua ya. 56% diraih oleh Ide Bagus Agung Bayu Wicaksana. Pak Korti. Mantap Pak Korti. Dan yang keren sekarang, yang keren, terfavorit. Sukses. Terfavorit ada 3 ya, 31%, 19%, 13%. Peringkat ketiga diraih oleh Niputu Kartiani, favorit. Yang mana nih Kartiani? Ayo mana? Say something to the audience. Karti. Ya, lilu. Hidup Karti. Keluarkan. Online. Mana suaramu? Diraih oleh Ide Bagus Agung Bayu Wicaksana. Korti. Dan peringkat pertama favorit, wah teman-temannya di favorit kalau itu jadi idola nih. Diraih oleh Iputu Gede Eka. Thank you teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman atas pilihannya. Salam kompak untuk semua. Kompak selalu. Jangan nangis Pak, jangan. Jangan nangis Pak. Baik, sekarang saya umumkan indeks prestasinya untuk MAP 34. Ada 2 orang yang meraih IP 4,0, 1 orang 3,94. Jadi peringkat 1 dan peringkat 2
sama-sama memperoleh nilai atau IP 4,0. Yang membedakan adalah skor belakangnya. Bedanya hanya 3, 518 sama 515. Sedangkan peringkat ketiga diraih oleh seseorang yang nilainya 498 atau IP-nya 3,94. Peringkat ketiga dulu ya saya umumkan diraih oleh Agus Dian Yuliarta. Mana nih Pak? Mantap, Gus. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Ya, ini bagus ya. Kemudian nanti akan di YouTube-nya akan ada tulisan top 3, nomor 3. Peringkat kedua diraih dengan IP 4,0 sama dengan peringkat 1, cuma beda skor aja, beda tipis. Diraih oleh Ide Bagus Agung Bayu Wicaksana. Mana nih? Borong deh, borong. Borong deh, traktir deh. Mantap, bagus. Korti mantap. Iya, bagus. Dan peringkat pertama kira-kira siapa? Ayo teman-teman, siapa kira-kira peringkat pertama? Pak Eka. Eka Swambara. Mana nih? Borong, Pak. Oke, terima kasih tepuk tangan buat MAP 34. Ye. Nah, baik. Sekarang MH ya, Magister Hukum 8. Magister Hukum 8. Mahasiswa teraktif, saya umumkan dulu, dari 14 orang, hanya 8 yang menyampaikan feedbacknya, yang sisanya kemana. Wah, hanya 57%, jadi hanya setengah, lebih dikit gitu, 57%. Ayo dong, MH8, kasih jempol dulu, kasih jempol. Ada mana nih jempolnya? MH8. Oke. Bersuara dong, buka suaranya, buka mic-nya. Magister Hukum 8, ada nggak? Halo, selamat malam. Malam, Prof. Ya, malam. Wow, keren. Magister Hukum Malam, Prof. 8. Tepuk tangan dong, biar kedengaran suaranya. Ayo, tepuk tangan dari sana, biar dengar juga di sini. Oke, buka suaranya dong. Oke. Nah, diraih, mahasiswa teraktif dalam diskusi di kelas sebanyak 38%, teman-teman memilih Agus Setiawan. Yeay, Agus. Teraktif di kelas. Selamat, Gus. Ingin Selamat, Gus. Terima kasih, Prof. Yang tidak hadir itu resikonya tinggi loh ya. Akan menjadi tolak ukur untuk ujian proposal begitu. Nanti mungkin agak ada sanksi sedikit gitu. Nah, kemudian yang mahasiswa terdisiplin diraih oleh ini seorang wartawan kalau nggak salah. Ada nggak ya? Pak Wayan Widano, ada nggak Pak Wayan Widano? Halo. Pak Wayan. Selamat Wayan. Hadirkah? Yang terdisiplin, ada waktu dan seterusnya, nggak hadir. Dan mahasiswa terfavorit, nah favorit itu keren nih, Pak Nyoman Gede Murdiana. Nah nih favorit. Selamat, Prof. Mantap Pak Murdiana. Mardiana lagi mana ada Kak? Advokat. Iya Pak, hadir Pak. Mana nih isi something dong Pak? Ya, terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dosen yang sudah mengajar sangat sempurna, dan juga untuk teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih teman-teman. Baik, sekarang saya umumkan IPS atau indeks prestasi peringkat 1, 2, 3. Antara IPS atau semester dengan IPK sama ya. Saya umumkan aja barengan begitu. Karena peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3-nya, baik IP semester maupun indeks prestasi kumulatif, itu sama. Jadi saya sebutkan langsung. Peringkat ketiga diraih oleh Kadek Agus Setiawan. Mana nih? Prof, ya Prof. Peringkat ketiga ya. Selamat. Peringkat kedua diraih oleh Inyoman Gede Murdiana. Terima kasih Prof. Hadir Prof. Terima kasih Prof. Dan peringkat 1 diraih oleh wartawan yang sudah juga alumni MM Dignas. Itu adalah Iwayan Widano. Tidak hadir. Selamat. Dong untuk Magister Hukum.
Saya ingin menyampaikan bahwa semoga saja kita bisa menangkap atau menerima materi perkuliahan dengan baik, walaupun secara virtual ya. Karena inilah suasana baru dan akan menjadi sebuah budaya baru, tradisi baru, sehingga kita punya teman tidak hanya seputaran Bali, tapi punya teman tidak hanya dari Bali, tapi seantero dunia. Sepanjang kita bisa berkomunikasi, baik menggunakan bahasa kita ataupun menggunakan bahasa asing, maka di suatu saat ke depan mahasiswa kita tidak lagi atau teman-teman kita nggak lagi satu suku, satu bahasa, satu daerah, tetapi multi-culture, multi-language, dan multi-region atau multi-country juga. Sehingga automatically kita mesti harus sadar bahwa pandemi mempercepat proses perkuliahan atau mendapatkan pendidikan dengan cara yang begitu dahsyat di dunia maya. Karena pengetahuan kita tidak hanya dapat dari proses di kelas, tapi bisa kita dapatkan dari berbagai sumber di media cetak atau media digital. Itu sebabnya saya menyarankan semoga kita nggak bosan ya dengan cara-cara online. Saya pribadi selaku dosen, awal-awalnya pada bulan Maret mungkin saya senang ya dengan online karena kita takut dengan pandemi. Saya berharap juga bulan April cepat selesai, Mei, Juni, sampai sekarang bulan Agustus belum juga reda sehingga saya bosan dengan cara online. Tapi apa boleh buat, kita mesti harus lakukan bersama demi pengetahuan kita selalu meningkat ibarat eskalator ke puncak gunung, kita mesti harus selalu meningkat gitu ya. Jangan pernah turun pengetahuan kita dan kita mesti harus accelerate your quality improvement for your future gitu ya, for your better future. Oleh karena itu saya berharap lagi sekali kita teman-teman semua pasti senang kalau kita bisa ketemu suatu saat. Doakan saja vaksin COVID-19 bisa ketemu dan kita bisa kembali lagi secara offline. Kalaupun nanti online ada 2 kelas yang kita akan buka. Orang yang senang offline ataupun yang kita yang tawarkan juga online. Mudah-mudahan kita bisa menerima budaya baru ini. Mudah-mudahan kita juga bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah mencapai tadi 90 mahasiswa yang hadir. Semoga yang belum sempat hadir bisa hadir. Karena sekarang apapun yang kita lakukan tidak mesti harus dari rumah, dari kantor, tapi dari mana saja. Mestinya yang tidak bisa hadir pun, kalau dia sibuk, tetap dia bisa menggunakan HP-nya, kemudian dengarkan suara, kalaupun video tidak bisa. Ini yang mesti harus kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan baru. Jangan kita menolak perubahan. Kalau kita menolak perubahan, maka akan kita ketinggalan informasi. Kalau kita ketinggalan informasi, maka kita akan downgrade. Itu ya Bapak Ibu ya, tidak berpanjang kata karena saya yakin Bapak Ibu sudah malam juga dan saya harus melanjutkan juga dengan kelas yang berikutnya begitu. Saya sampaikan selamat buat Bapak Ibu yang telah berhasil, Bapak yang lain selamat belajar, selamat mengikuti perkuliahan secara online terus dan jangan bosan. Nanti sekali-sekali kita bisa bertemu kalau yang jumlah mahasiswa 8, 10, nanti bisa kalau diizinkan oleh Pak Gubernur, diizinkan oleh pemerintah. Tapi kalau belum, jangan. Karena kita harus tetap taat sama aturan pemerintah. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Bye-bye semuanya. Bye-bye, terima kasih Prof. Terima kasih. Foto dulu. Ini bareng dulu. Foto dulu, jangan meninggalkan ini. Foto dulu. Ayo, foto bareng. Senyum. 1, 2, 3. Bapak Ibu bisa lakukan juga di laptopnya sendiri ya dengan print screen. Print screen di laptopnya bagi yang sudah. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bye-bye Bapak Ibu semua.